Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, yang masih memalingkan hati kita kepada ketaatan, yang masih menjadikan di dalam hati kita benci terhadap kemaksiatan. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah yang alhamdulillah di tengah kesibukan kita masih dipilih dari orang-orang yang meninggalkan kesibukan dunia untuk menambah bekal dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Dan semoga kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa duduk sejenak mendengarkan dan sehingga menjadi peringatan untuk kembali menata hati kita. Karena kitab yang akan kita kajikan tentang ahadisu islahil qulub, pembahasan seputar yang menata hati seorang hamba. Dan sebagaimana yang telah di pertemuan sebelumnya yang kita ingatkan, bahwasanya ridha dan zikru ala'i wan na'am, bahwasanya sifat ridha dan mengingat akan nikmat-nikmat Allah baik yang zahir maupun batin, itu diantara sifat yang bisa menata hati seorang hamba. Adapun di pertemuan kali ini, kata penulis, kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, di antara min ahadisu islahil qulub jihadun nafs, seseorang melawan jiwanya. Tentunya karena jiwa asalnya selalu condong kepada kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf ketika dia diajak berzina, ada kecondongan hatinya. Akan tetapi seandainya bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, maka dia akan tergelincir. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Saya tidak menganggap diriku suci, saya tidak mentazkiyah diriku bahwa saya hebat, tidak. Karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Tuhannya. Dan sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi asal jiwa itu Allah wahyukan dari kalimat-kalimat ketakwaan dan kalimat-kalimat kefajiran. Tapi asal jiwa itu sendiri, ketika sudah terkandung di dalam badan, dia akan senantiasa condong terhadap hal-hal yang merendahkan dirinya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya di setiap jiwa, kata Allah, kami mengilhamkan dari kefujuran wa taqwaha. Jadi yang pertama Allah ilhamkan adalah kefajiran, hal-hal yang mengantarkan kepada maksiat dan dosa. Kemudian ketika seorang hamba memiliki ilmu, memiliki benteng, memiliki hidayah dan taufik, barulah Allah wa taqwaha, Allah berikan ketakwaan, sehingga dia bisa menahan diri karena mengharapkan apa yang di sisi Allah, karena meninggalkan sesuatu yang lebih kekal di sisi Allah daripada ada apa yang ada di hadapan mata. Maka dari itu Allah kabarkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung jiwa-jiwa yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotorinya dengan kesyirikan, dengan dosa dan maksiat. Maka dari itu pertemuan yang setelahnya di bab yang ke-49, Syekh juga mengingatkan bahwasanya
Di antara yang menata hati, al-khawfu minas syirki. Seorang yang jiwanya senantiasa takut kepada kesyirikan. Jadi ketika hati kita takut pada kesyirikan, selalu dalam amalan kita jaga, dalam perbuatan kita periksa apakah ada benih-benih kesyirikan atau yang mengantarkan kesyirikan. Maka pada saat itu menunjukkan bahwa hati kita bagus, hati kita tertata. Dan ini hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Lubayd, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya kata Nabi, hal yang paling aku takuti atas kalian, wahai para sahabatku. Padahal sahabat adalah orang yang paling bening hatinya, murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan kita? Padahal Nabi takut kepada para sahabatnya, yaitu menimpa kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik besar jelas, yaitu mengkhususkan sesuatu apa yang menjadi kekhususan Allah, entah dalam beribadah, orang menyembelih, atau dia berkurban untuk Allah dan kepada selain Allah, atau hanya untuk selain kepada Allah. Tapi syirik kecil tidak jelas di hadapan sahabat. Maka sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Seseorang beramal hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dan ini menjadi problematika di zaman kita karena adanya media sosial, yang dimana kita setiap beribadah selalu posting, baik dalam bersedekah, baik dalam berumrah, baik dalam berhaji. Dan semoga Allah menata hati kita, menjaga hati kita dalam ibadah, senantiasa mengikhlaskan diri kita dalam beribadah hanya kepadanya, mengharap apa di sisinya. Dan inti pelajaran bisa kita petik bahwasanya di antara yang menata hati adalah seseorang selalu melawan jiwanya untuk tidak bermaksiat dan agar tetap di atas ketaatan. Yang kedua adalah seseorang memiliki sifat takut di dalam hatinya terjatuh kepada kesyirikan. Dan itu di antara sifat para nabi dan yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruhnya dijaga dari termasuk orang-orang yang mampu menata hatinya dan termasuk orang-orang yang disucikan hatinya. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.